lakukan semua kebaikan di bidangnya masing-masing untuk kemudian menjalaninya sebagai jihad. Yang penting jalani secara serius dan jalani dengan niatan dan tujuan yang baik untuk memajukan masyarakat, untuk mengindahkan citra Islam, untuk memajukan umat Islam dan manusia secara umum. Itulah jihad milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya, paling tidak sejak tragedi 911 20 tahun yang lalu, jihad menjadi salah satu kata yang populer di kalangan umat Islam maupun di masyarakat barat secara umum. Di kalangan umat Islam, jihad menjadi perbincangan yang hangat. Ada kelompok yang menafsirkannya identik dengan perang, ada kelompok yang menafsirkannya secara luas, bukan hanya tentang perang. Di masyarakat barat, kata ini menjadi berkonotasi mengerikan sehingga menimbulkan Islamofobia. Karena beberapa serangan terorisme yang mengatasnamakan Islam berdalih itu adalah tindakan dari gerakan jihad. Karena itu kemudian kajian demi kajian muncul tentang apa itu jihad, baik dari sarjana-sarjana di Arab maupun sarjana-sarjana di Barat. Lewat juga ulama-ulama dan sarjana-sarjana di Indonesia. Misalnya salah satu yang populer di Arab muncul dari seorang ulama yang bernama Yusuf Qaradawi yang menulis satu kitab khusus tentang fiqhul jihad, fikih jihad itu sendiri. Dan di Barat ada yang namanya Asma Afsaruddin yang juga menulis disertasi secara serius tentang jihad dan syahid dalam kajian tafsir Al-Quran. Dari sana kita kemudian belajar bahwa jihad itu paling tidak ada makna sempitnya, ada makna luasnya. Makna dasarnya terlebih dahulu, jihad itu merupakan masdar dari kata jahadah, yang dalam kamus-kamus seperti Lisanul Arab itu berarti adalah upaya yang sangat kuat, sangat keras untuk mencapai satu hal yang menjadi tujuan dari upaya tersebut. Sehingga orang akan melakukan berbagai upaya keras untuk mencapai satu hal. Misalnya, Anda ingin sukses di dunia bisnis, maka Anda akan melakukan jihad, upaya keras dalam kreativitas, dalam investasi, dalam berbagai hal agar sukses di bidang bisnis. Itu juga adalah jihad. Nah, dalam pengertian Islam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jihad kemudian memiliki definisi yang sempit dan luas. Dalam definisinya yang sempit, jihad diidentikan dengan al-qital, yaitu perang. Nah, jihad dalam pengertian perang ini sebenarnya jihad dalam pengertian yang paling minimalis. Mengapa? Karena jihad dalam pengertian perang itu sebenarnya sifatnya sangat aksidental, tergantung kepada kondisinya. Kalau kondisinya damai, maka jihad dalam pengertian perang ini sebenarnya tidak relevan. Bahkan dalam hidup Nabi sebagai Nabi dan Rasul, yaitu 23 tahun, yang jika dikalikan 365 hari per tahun menjadi 8.000 sekian hari, sejarah mencatat hanya 80-an hari Nabi yang berperang. Artinya hanya 1% hidup Nabi yang digunakan oleh Nabi untuk berperang. Selebihnya 99% hidup Nabi digunakan untuk berjihad dalam pengertian yang luas. Membangun peradaban, membangun perekonomian, membangun masyarakat sosial, membangun kebudayaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita buka buku-buku sejarah, jihad dalam pengertian perang ini mendapatkan perhatiannya yang sangat besar. Nabi dijelaskan dalam frame jihad yang berarti perang itu. Sejarah Nabi Anda buka dari buku-buku di sekolah-sekolah SD, SMP hingga SMA, atau dalam buku-buku sejarah biasanya Nabi di perang Badar, Nabi di perang Uhud, seolah-olah hidup Nabi isinya berperang. Padahal itu hanya 1% dari kehidupan Nabi Muhammad. Tentu ini adalah otokritik, agar penjelasan tentang sejarah Nabi Muhammad bukan dijelaskan dalam frame jihad di pengertian perang itu sendiri. Karena itu sangat minoritas sekali, hanya 1% dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Itu pun jihad dalam pengertian perang, dalam Al-Quran sangat detail. Syarat-syaratnya yang menyebabkan jihad dalam pengertian perang itu nyaris seperti teater saja. Karena saking banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga ia seperti tontonan teater yang sangat indah dan saking banyaknya syaratnya sehingga sangat sulit kita akan sampai dalam pengertian jihad sebagai perang itu sendiri. Misalnya, yang pertama, merujuk kepada hadis riwayat Ibnu Abbas, jihad itu dalam pengertian perang tidak boleh dilakukan kecuali karena perintah atau restu penguasa yang sah. Artinya tidak bisa satu kelompok secara inisiatif melakukan peperangan atas nama gerakannya. Tidak ada. Dia harus berdasarkan restu penguasa yang sah. Kemudian yang kedua, jihad dalam Islam sifatnya defensif. Artinya dia membela diri. Tidak ada inisiatif perang yang dilakukan oleh umat Islam. Namun ketika umat Islam diperangi, maka umat Islam defense, membela diri agar tidak dibunuh, agar tidak disakiti. Dan bukan menyakiti balik atau membunuh balik, hanya sekedar untuk membela diri. Kemudian yang ketiga, jika kita merujuk kepada surat An-Nahl ayat 125, maka di sana akan didapatkan bahwa jihad dalam pengertian perang dalam Islam bukan untuk pengertian dakwah. Artinya tidak ada dakwah dengan peperangan. Sehingga kita dapatkan dakwah ke Indonesia yang sampai kepada kita bukan dengan jalur peperangan, tapi dengan jalur budaya, dengan jalur perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya yang semuanya damai. Bahkan sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Sehingga tidak ada yang namanya peperangan atas nama agama. Bahkan dalam suratul Baqarah ayat 217 disebutkan bahwa perang yang ditujukan dan diniatkan dengan motif menyebarkan agama atau menegakkan agama justru diidentikan dengan perangnya orang kafir. Adapun kita tidak mau menyebarkan agama dengan paksaan apalagi sampai perang. Karena itu tidak ada perang dalam Al-Quran yang ditujukan untuk kemudian mendakwahkan Islam. Kemudian yang selanjutnya dalam suratul Anfal ayat 60. Misalnya Allah katakan setiap muslim harus mempersiapkan perang. Bukan justru mereka suka berperang, tapi agar musuh melihat kita begitu gagah sehingga musuh tidak berani memerangi kita lebih dulu. Maka karena kita tidak diperangi lebih dulu, kita tidak akan memerangi siapapun sehingga suasana akan menjadi damai. Jadi ketika kita diminta mempersiapkan memanah, berkuda, melatih dengan pedang dan lain sebagainya bukan karena kita suka perang, justru agar orang melihat kita gagah dan akhirnya gak macam-macam sama kita dan akhirnya tidak terjadi perang. Misalnya kita fitness badan gagah, akhirnya orang gak macam-macam sama kita sehingga kehidupan kita akan menjadi damai. Begitu juga dalam suratul Anfal ayat 58 disebutkan bahwa perang tidak boleh dilakukan kepada orang yang terikat pada perjanjian. Jadi kalau sudah mengalami perjanjian perdamaian, tidak boleh kita memerangi mereka. Selain itu, dalam suratul Insan ayat ke-8 dikatakan bahwa tawanan perang pun harus diperlakukan dengan sangat mulia. Sehingga ada seorang tawanan perang yang bernama Aziz di zaman Nabi Muhammad yang diperlakukan dengan sangat mulia sehingga ketika dia pulang dari tawanan itu dia mengatakan justru saya mendapatkan citra Islam yang sangat positif karena perlakuan umat Islam ketika saya ditawan. Selain itu juga dalam jihad pengertian perang tidak boleh membunuh tanaman, hewan, warga sipil, tokoh agama, menghancurkan rumah ibadah dan lain sebagainya. Sehingga perang dalam Islam sangat sulit untuk dilakukan apalagi dalam kondisi damai dan perangnya berperi kemanusiaan bukan dengan keganasan sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menghentikan hempasan pedangnya kepada musuhnya yang meludahinya justru karena dia tidak ingin hempasan pedang itu karena nafsunya, karena kemarahannya. Dia tenangkan dulu baru dia hempaskan ketika dia sudah tenang. Sahabatnya bertanya, ya karena kata Sayyidina Ali saya ingin hempasan pedang itu karena cinta dan karena ridho dari Allah. Bukan karena kemarahan dan nafsu dari saya karena marah diludahi. Begitulah jihad dalam pengertian perang. Namun itu pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas kata Sayyidina Umar bin Khattab, jihad itu bukan hanya berperang.
tapi segala upaya untuk memajukan Islam itu adalah jihad. Begitu juga bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan jihad adalah segala upaya lahir dan batin untuk menegakkan panji Islam. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali makna jihad. Dalam Al-Quran kata jihad dengan segala derivasinya itu disebut sebanyak 61 kali. Dan 6 kali dalam pengertian jihad yang bukan perang, karena dia turunnya di Mekah, ayat Makkiyah. Artinya ketika di Mekah belum ada perintah perang. Karena itu jihad ada maknanya yang luas, yang bukan berarti perang. Yang pertama dalam surat Taubah ayat 122 ada yang namanya jihad tarbawi. Jihad tarbawi yaitu jihad dalam hal pendidikan, melawan kebodohan, memajukan pendidikan, menghempaskan buta huruf. Itu adalah jihad tarbawi. Kemudian yang kedua, makna jihad ada yang namanya jihad iktisadi sebagaimana dalam surat Taubah ayat 105 atau surat Al-Maun ayat 1 sampai 3, yaitu jihad ekonomi, menghempaskan kemiskinan, mengangkat perekonomian umat Islam, melakukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, itu juga adalah jihad. Kemudian ada yang namanya jihad sagafi wal khadari, yaitu jihad peradaban dan kebudayaan untuk memajukan peradaban, memajukan akal budi, memajukan kebudayaan, memajukan seni dalam Islam. Itu juga adalah jihad. Kemudian juga ada yang namanya jihad ijtimai sebagaimana dikatakan dalam suratul Hujurat ayat 13 bahwa jihad ijtimai adalah jihad untuk sosial, untuk Anda memajukan kehidupan sosial masyarakat, itu juga adalah jihad. Sehingga semua kita dengan latar belakang apapun bisa melakukan jihad sesuai kompetensi kita. Kalau Anda ekonom, majukan ekonomi Islam. Kalau Anda budayawan, majukan Islam dengan budaya. Bahkan ditekankan dalam suratul Furqan ayat 52 bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad dalam menjelaskan hakikat Al-Quran kepada orang-orang kafir. Maka pendakwah yang menjelaskan nilai-nilai Al-Quran kepada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran dari kalangan Islam maupun tidak mengerti Al-Quran dari kalangan kafir, itu adalah jihad yang paling besar. Dan jihadul akbar, jihad terbesar dalam Islam, kata Nabi Muhammad, adalah jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Karena tidak mungkin Anda bisa berjihad keluar kalau Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri. Maka jihad bagi generasi milenial yang pertama adalah jihadun nafas, melawan ego, melawan sofwah, kecenderungan melakukan hal-hal yang sia-sia atau maksiat. Bagi kalangan milenial itu adalah jihad, karena generasi milenial itu diberi sofwah oleh Allah, yaitu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, mager, tiduran, rebahan, atau main game, atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang gak jelas, nongkrong. Maka melawan kecenderungan hal itu atau melawan kecenderungan untuk melakukan hal yang maksiat itu adalah jihad yang akbar, yang paling besar dan paling utama bagi generasi milenial. Selanjutnya setelah selesai melawan ego dalam diri, karena generasi milenial biasanya ego, knalpotnya brong, pengen krisis eksistensi, plat nomornya dinamain dia walaupun melanggar hukum, karena ingin eksistensinya dikenal tapi dengan cara-cara yang salah dan sumbernya dari ego. Melawan semua itu ke dalam diri adalah jihad yang paling utama. Selanjutnya jihad milenial adalah mengembangkan potensi kita, passion kita, apapun passion kita. Kalian yang punya kemampuan di bidang seni, kembangkan seni Anda sebagai bagian dari jihad. Kalian yang punya kemampuan di bidang desain, di bidang programming, kembangkan di bidang itu. Kalian yang punya kemampuan di bidang perfilman, bikin YouTube, bikin film yang bernilaikan nilai-nilai Islam dan kebaikan. Kalian yang punya kemampuan di bidang olahraga, jihad di bidang olahraga. Kalian lakukan semua kebaikan di bidangnya masing-masing untuk kemudian menjalaninya sebagai jihad. Yang penting jalani secara serius dan jalani dengan niatan dan tujuan yang baik untuk memajukan masyarakat, untuk mengindahkan citra Islam, untuk memajukan umat Islam dan manusia secara umum. Itulah jihad milenial. Artinya apa yang menjadi passion Anda, apa yang menjadi kemampuan Anda, kembangkan secara sungguh-sungguh agar kemudian Anda berkontribusi bagi umat Islam. Itulah jihad. Mendamaikan orang di media sosial, memberikan konten-konten yang positif di YouTube. Itu adalah jihad. Itulah jihad kita. Jihad YouTube. Salah satu jihad di era
YouTube di era digital seperti saat ini. Jihad melawan pandemi juga itu adalah jihad yang paling utama. Karena itu mereka yang berada di garis depan melawan pandemi ini, baik itu seorang tenaga kesehatan, seorang dokter, seorang penyuplai masker, dan lain sebagainya, mereka lah jihadis yang utama saat ini, jihad melawan pandemi. Maka apa yang menjadi masalah di sekitar kita dan apa yang bisa kita kontribusikan untuk menyelesaikan masalah itu, itulah jihad kita. Dan jangan pernah jihad di selain bidang kita yang kita tidak punya kompetensi. Jangan memaksakan, saya mau jihad. Dengan apa? Dengan pergi ke Palestina. Bukan itu jihad. Saya mau jihad. Dengan apa? Dengan berdakwah. Padahal Anda gak punya ilmu agama. Bukan itu jihad. Jihad adalah di bidang kompetensi Anda, berupaya mengembangkan diri secara sungguh-sungguh di bidang Anda untuk berkontribusi bagi umat Islam dan umat manusia, dan tidak berdasarkan ego. Tidak karena nafsu, tidak karena ingin dipuji, tapi lillahi ta'ala. Ikhlas untuk kemanusiaan dan utamanya ikhlas untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jihad di jalan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.